Jadi Sobat Pionir dimanapun Anda berada, pionir secara keseluruhan ya. Jadi yang seru di Pinetok itu, bahwa Pinetok itu memang kripto yang paling hype di dunia. Kenapa? Kenapa saya katakan paling hype? Karena waktu Pinetok diluncurkan ya di 2019, Pinetok sudah membuat satu terobosan ya, di mana kita menambang kripto. Yang sebenarnya kripto kita dapatkan hanya orang-orang tertentu saja ya, yang punya pengalaman di dunia digital, yang punya apa ya, punya wawasannya di dunia digital. Sedangkan yang seperti kita ini ya, yang jarang-jarang mengerti tentang perubahan zaman karena tinggalnya mungkin di kampung ya, itu bisa kenal Pineto. Itulah hebatnya di Pineto. Apalagi cara cara dapatkan koin Pi itu sangat gampang sekali ya. Cukup Anda klik petir, klaim koin, lalu Anda bisa tukarkan di bursa saat ini. Itu dahsyat Sobat Pionir. Saya sedikit review pengalaman saya waktu pertama kali nambang 2020. Di saat itu saya dikenalkan oleh salah satu teman dari Surabaya, namanya Juangso kalau nggak salah, Pak Juangso. Itu upline saya ya. Halo Pak, kalau nonton video saya, thank you. Thank you ya, karena sudah memperkenalkan Pi Network. Dan saat ini dari Pi Network ini sedikit perubahan dalam hidup saya semenjak Open Network kemarin ya. Dan saya bersyukur dengan ada Pi Network ini ada peluang lah untuk kita sukses di masa depan ya. Saat ini mau dikatakan saya sudah cukup berhasil lah, dalam artian koin yang saya tambang lumayan saya dapatkan, dan juga saya lakukan pertukaran itu adalah untuk bisa menyambung hidup dan juga bisa menyimpan dikit untuk eh, masa depan. Itu Sobat Pionir. Jadi kalau teman-teman yang sering ikuti video saya ya dari Pi Network DC, ya itulah namanya berjuang ya, membuat Pi Network DC waktu itu mencapai 100.000 pengikut, dan yang bergabung lewat link referral saya Yosua 980 itu mencapai 740 orang di seluruh dunia saat ini ya. Walaupun yang menambang aktif itu nggak nyampe juga 100, paling 50-an. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kita udah kasih jalan buat mereka. Terserah pionir-pionirnya ya. Kalau mau sukses di Pinetok ya harus rajin menambang, klik petir. Karena saya percaya ya, Pinetok itu ya tidak menjanjikan kekayaan, tetapi memberikan peluang untuk kita berhasil di masa depan ya. Walaupun nggak nyampe 314159 ya, $10 aja udah luar biasa ya. Kalau kita nabung pi sekarang itu di harga 3.400 kita beli ya, $10 itu 160.000 ya, sukses itu berkali-kali lipat. Gitu Sobat Pionir. Jadi itu kilas balik tentang perjalanan saya menambang dari 2020, klik petir walaupun Senin Kamis, tapi eh, saya tetap berjuang sampai mendapatkan member yang begitu banyak, dengan penghasilan koin saya per tahun itu ya lumayan lah, adalah sekitar 5 ribuan ya waktu itu, dan pernah tembus sampai belasan ribuan ya per tahun itu. Dari 2020 sampai 2023 itu belasan ribuan koin yang saya dapatkan setiap tahun. Tapi yang saya bisa klaim itu nggak banyak ya, paling ya nantilah kita lihat aja di migrasi kedua. Jadi gitu Sobat Pionir ya. Saya juga banyak ya, saya undang-undang teman-teman yang apa, yang baru kenal Pi, ada yang nambang dari referral saya. Teman saya sendiri hari-hari saya undang, saya ajak, tapi besok udah nggak nambang lagi gitu, hanya berapa saja yang serius. Tapi ya semua itu akan indah pada waktunya ya. Jadi buat Anda pionir yang baru nambang, tetap klik petir, semangat ya. Kalau Anda punya keahlian menggunakan Facebook, sosial media, buatlah. Anda kan bisa, atau Anda sudah punya yang namanya follower di Facebook atau TikTok, promosikan ya, Pinetok ya. Silakan Anda promosikan, gunakan kode referral Anda supaya banyak yang join dari kode referral Anda. Lalu ada bimbing perlahan-lahan ya, sampai mereka memiliki koin yang lumayan. Dan bisa kalau nanti mereka
membutuhkan koin ya, Anda fasilitasi aja untuk mereka dapatkan koin dari bursa ataupun dari on-ramper. Ajari mereka, mereka bisa beli koin pi walaupun mereka nggak nambang bertahun-tahun, tetapi bisa nyimpan koin pi, memotong kompas ya, nggak perlu capek nambang koin pi, 3 bulan nambang sudah bisa zero koin pi sebanyak-banyaknya. Ya, jadi itu ya Sobat Pionir. Dan di depan Anda ini ya, ada Mr. Kosashi Nakamoto. Sebuah akun anonim ya, kalau menurut saya kan beliau ini kan mau dikatakan eh, seorang yang apa ya, yang lagi viral sekarang. Walaupun bukan akun asli dari Kosashi Nakamoto, tetapi kan dia mewakili Kosashi Nakamoto untuk membuat sebuah kelakar-kelakar ya. Dan menurut saya juga ya bagus juga, ada bagus juga, lucu-lucuan. Tapi tergantung kalau pionirnya itu eh, membaca dan mengikuti akun Kosashi Nakamoto dan serius ya, pasti Anda juga, saya katakan Anda itu kan ya mudah dipelintirin sama Kosashi Nakamoto. Banyak juga ya, ada itu beberapa pionir yang ambil postingan Kosashi Nakamoto lalu mereka serius posting di Facebook itu menyangkut pertemuan Russell atau apa ya. Brussel, kacau juga ya. Jadi sini akun Kosashi Nakamoto mengatakan udah mau open minded masih saja main aliansi. Jadi ya nonce ya. ini ini presiden GCP, jangan main-main sama presiden GCP. Ya kamu jangan main-main sama presiden GCP ya. Bisa-bisa kamu itu di apa ya, di ultimatum ya. Kamu itu nggak jalan GCP dengan baik. Yang jalankan GCP dengan baik ini Kosashi Nakamoto. Jadi sini postingannya Kosashi Non Preventive Paja ini membagikan postingannya Durisin yang mengatakan bahwa pengumuman publik pembentukan aliansi komunitas global GCP ya. Jadi kalian ini Nonce jangan bikin aneh-aneh lah. Ini Kosashi Nakamoto sudah buat Republik GCP ya. Kalau bisa hentikan lah ya. Kacau. Oke nih, tunggu kita baca. Kepada semua pendukung GCP pelopor, pemimpin komunitas dan influencer di seluruh dunia. Ya, persatuan adalah dasar kekuatan. Sepanjang sejarah ketika umat manusia menghadapi tantangan besar, kerjasama selalu mengalahkan perpecahan ya. Pada masa negara berperang di Tiongkok, 5 negara membentuk aliansi vertikal untuk melawan ekspansi Qin. Terinspirasi oleh pelajaran sejarah ini, komunitas global GCP saat ini juga harus bersatu untuk melindungi kepercayaan para pelopor ya, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di ekosistem Pinetok. Dengan visi bersama ini, saya mewakili Global Consensus Velu, ini core team ya, core teamnya GCP itu dari sini. Secara resmi mengumumkan pembentukan aliansi komunitas global GCP ya. Tujuannya aliansi komunitas global GCP dibentuk untuk menyatukan pemimpin komunitas GCP, influencer GCP dan mantan duta GCP. Komunitas pelopor independen. Aliansi ini fokus pada pendidikan GCP ya. Itulah kerja mereka. Kerjanya si Doris itu memberikan halu kepada banyak manusia di dunia ini ya. Kasihan ya, di seluruh negeri itu Afrika banyak orang bodoh ya, Filipina, Thailand ya, sampai di seluruh dunia. Yang paling pengguna paling banyak Indonesia. Indonesia 4 juta lebih. Dibodohi sama si Dorsin. Dikasih pendidikan doktrinisasi kekayaan. Satu koin sampai 5 miliar itu sungguh fantasinya. Pengembangan ekosistem dan harmoni komunitas global. Prinsip kerja, tidak ada tata kelola atau hubungan hierarki di antara anggota aliansi. Sertifikat ini berbeda dengan duta GCP atau utusan khusus GCP yang memiliki persyaratan kepatuhan. Semua komunitas tetap independen dalam pengolahan dan pengambilan keputusan kolaborasi yang didasarkan pada tujuan bersama bukan kontrol. Setiap komunitas bertanggung jawab penuh
atas tindakan hasilnya sendiri. Tidak diperbolehkan serangan, kritik pribadi, dan konflik internal dalam kerangka aliansi. Jadi sebelum saya lanjut ya Sobat Pionir, gini, saya kasih satu pemahaman penting dulu ya. Anda harus mengerti, Pinetok ini adalah kripto ya. Murni kripto. Gak perlu embel-embel aliansi, terus ada komunitas yang membangun ini, membangun itu ya. Ada ambasadornya itu yang memberitakan nilai ini, nilai itu, ada grup-grup, ada pembentukan struktural, terlalu ribet ya kalian itu ya. Ribet sekali. Praktis saja ya. Pinetok ini adalah kripto. Anda pengen sukses ya, Anda harus melihat peluang di Pinetok. Apa yang Anda bisa kerjakan untuk Anda bisa untung. Itu aja ya. Kayak saya kerjakan. Saya buat saya memfasilitasi teman-teman yang kesulitan menukarkan koin di bursa dan kesulitan membeli koin di on-ramper atau di bursa, saya fasilitasi dan saya dapatkan profit dari situ. Itu aja praktis. Ya. Saya menjadi pedagang murni, nggak ada lah harus bentuk ini, bentuk itu, ya untuk apa. Kalau kita mau bentuk, ya kita hanya bentuk tim kecil untuk kita buat satu platform yang bisa mendukung ekosistem. Dan platform itu kita bisa gunakan, bisa untung juga di dalam. Ya, sebagai penyedia platform kan kita mencari untung berapa koin Pi yang kita dapatkan untuk keberlangsungan perusahaan kita. Itu aja simple. Ya, jangan ribet-ribet bikin apa ya kayak banyak aneh-aneh lah ya. Buat PT lah, organisasi inilah, kumpulin uang member lah, banyak sekali ribet-ribetnya di luar sana. Kayak ini, Dorisin ini membuat aliansi lah, ribet. Pinetok ini kripto, praktis. Anda punya koin dikit, silakan Anda beli di on-ramper di bursa. Simpan ya. Kalau Anda yakin Pinetok ini akan sukses di masa depan, buat platform yang bisa mendukung ekosistem Pi. Selesai, di mana Anda bisa dapat keuntungan. Itu aja. Gak ribet. Makanya saya lihat yang kayak gini-gini ribet kalian ini. Malah saya jadi apa ya? Saya lihat kayak Mr. Kosasi posting ini yang lebih saya suka kalau dia posting. Kenapa? Karena lucu-lucuan. Lebih suka saya yang kayak gitu, postingan yang lucu-lucuan kayak potongan-potongan video yang lucu gitu aja. Ribet kita nih. Saya lebih menganjurkan teman-teman yang punya modal, Anda punya uang dingin, ya beli koin Pi. Stok ya. Koin Pi ini sudah luar biasa ya. Pinetok ini sudah hype. Sudah terkenal di seluruh dunia ya. Sekarang bagaimana kita menunggu ya Core Team ini mematangkan ekosistemnya di mana aplikasi-aplikasi yang tujuannya menjadi aplikasi Web3 yang bisa mendukung ekosistem pertukaran peer-to-peer barang dan jasa ya bisa beroperasi secara menyeluruh. Itu aja. Kita nggak usah ribet-ribet ya. Edukasi yang paling penting itu kalian buka aja di kolom chat di Pinetok itu. Buka kolom chat, Anda ikuti moderator. Sudah ada moderator, ngapain kalian ikuti para kutu kupret ini ya, si Dorsin dan si Nonce ini. Ngapain kalian tuh? Kalian ikuti moderator, itu yang betul ya. Kalau Kosasi Nakamoto ya kalian ikuti hanya untuk lawakan aja, boleh lah. Tapi kalian jangan serius juga. Akun itu kan hanya untuk membuat Anda bingung ya, pengikut GCP. Tapi saya setuju, kalau untuk nyerang GCP silakan Mr. Kosasi ya. Akun bukan Kosasi asli, tapi silakan lah Kak. Mau bikin kayak gimana terserah. Yang penting tujuannya meluruskan yang menjadi bengkok aja gitu. Tetapi kalau melakukan penipuan atau apa ya, nanti saya yang melawan Anda juga ya. Kalau ada penipuan Anda melawan ya boleh lah ya, kayak Fauzan kemarin kan, Fauzan sampai kebingungan kebakaran janggut itu. Jadi gitu Sobat Pionir ya. Jadi di sini pengakuan diplomat komunitas Global GCP, nanti dikasih sertifikat lagi. Ya. Terus di sini untuk memperkuat komunitas dan mempromosikan persatuan, Ibu Noni Faja ditunjukkan sebagai diplomat. Wih, langsung naik diplomat, Bos.
Aliansi Komunitas Global GCP. Kan gak ada lagi pilihan, semua sudah pada sadar ya. Semua sudah pada lari dari GCP Dorisin. Jadi Nonce yang terpilih jadi diplomasinya. Jadi duta ya. Wow, jadi diplomat. Ngeri ya, pendidikan apa sih Nonce ini? Kacau. Tanggung jawab meliputi namun tidak terbatas. Menjalin hubungan dengan semua komunitas GCP. Berinteraksi dengan komunitas mantan duta GCP. Dialog dengan komunitas pelopor non GCP. Klarifikasi status komunitas ya. Dr. Isaac Benster sebelumnya menjabat sebagai Kepala India Duta GCP, dan kami dengan tulus mengakui kontribusi berharga beliau selama masa jabatan. Jadi banyak juga yang keluar dari GCP ya, karena mereka mulai sadar. Ya awalnya ya teman-teman yang ikuti GCP itu mau saya katakan nggak ada dasar cryptocurrency-nya. Baik si Dorisin. Dorisin itu sudah awal dia ikut GCP, ikut Pinatok itu memang dia nggak ada dasar kripto ya. Dasar dia hanya buat-buat aja ya. Terus berjalannya waktu dia mulai sadari ya, karena sudah terlanjur pengikutnya banyak, dia tetap mempertahankan GCP sebagai patokan nilai yang harus dijalankan. Itu kan pembodohan. Ya, sampai kemarin tanggal 20 Februari Open Network itu kan sudah jelas. Di situ saja sudah mengatakan bahwa harga sudah mengikuti mekanisme pasar. Jadi kita yang punya ide-ide harga atau nilai di luar dari nilai pasar yang ada sekarang, kita hentikan aja. Termasuk GCP, Amerika, India, GCP apapun di luar sana yang embel-embelnya untuk tujuan kekayaan, mendingan hentikan aja ya. Ikuti yang ada sekarang. Toh kalau kita melihat Pinatok itu ke depan ya, punya potensi bisa mencapai nilai yang cukup tinggi ya, kita syukuri gitu ya. Kita sudah punya pandangan, kita punya referensi kripto-kripto sebelumnya yang dari nol naik sampai puluhan ribu. Ya, Pinatok juga sama seperti kripto pada umumnya gitu kan. Punya supply yang terbatas, dari nol bisa aja naik ke ya satu koin mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Tetapi kalau kita katakan sampai miliaran itu kita lihat dulu supply Pinetok itu ada berapa. Supply-nya ada 100 miliar, yang nggak mungkin kita melawan kripto yang punya supply-nya 21 juta koin ya. Jadi kita harus punya referensi, punya ilmu dasar tentang kripto, tentang perdagangan, ekonomi global, supaya kita padukan pikiran kita lebih realistis, hati kita menjalani pun lebih plong. Kita tidak terburu-buru, tidak tidak tertekan oleh kekayaan, oleh pikiran yang fantasi ya. Lebih santai, lebih rileks. Kita enjoy, kalau ada modal kita share koin berbanyak di wallet kita. Ya, kalau kita tahu ya, kalau kita belajar tentang kripto bahwa dengan supply yang terbatas, otomatis harga kripto tersebut akan naik. Apalagi didukung dengan developernya yang luar biasa, yang punya standar nilai yang bagus developernya. Kayak dari Stanford, seorang PhD, itu kan sangat mendukung proyek itu bisa berkembang di masa depan. Apalagi teknologinya terus berjalan dengan baik ya, makin hari makin ada perubahan ya, pasti harga pi itu gak mungkin lah ya 3 ribuan terus tahun depan naik lagi. Toh yang gak punya fondasi, gak punya fundamental yang bagus saja kayak XRP dulu, hanya tiba-tiba 100 miliar itu hadir dan kripto spekulatif sekarang harganya dari nol naik ke 30 ribuan selama 15 tahun ya. Ya, dari 2013 apa ya, sekarang berapa, 2025 ya, hampir 7 tahun ya, bukan 15 tahun ya, 13 ya, hampir 10 tahun, 11 tahunan lah ya, 12 tahunan ya. Jadi kita harus percaya Pinatok itu akan berharga di masa depan, tapi ada batasnya juga pikiran kita, jangan terlalu fantasi lah. Jadi kalau saya sudah melakukan prediksi koin P itu bisa mencapai $100, itu bisa terjadi, ada hitungannya ya. Jadi itu saja Sobat Pionir ya. Kita nggak usah baca lagi lah. Ini kan menurut saya pembodohan global lah si Nonce ini ya. Ya. Kita lebih realistis, dan Pinatok ini kripto ya. Kripto yang revolusioner.
Tetapi kita jangan terlalu maniak juga ya, sampai mengkultuskan Pi Network itu nggak bagus ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.